Shalom saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saya sangat bersuka cita di mana kita semua bisa berjumpa dan kami dapat menyambut Anda sekalian seluruh jemaat secara online. Saya berharap sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Kristus selalu menaungi kehidupan kita semua dan memampukan kita senantiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga menyambut saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama kami. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan melalui kasih karunia Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari, sebelum kita mulai ibadah ini, kita siapkan diri kita bersama. Saya mengajak kita semua untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman dalam kita beribadah. Anda dapat menempati ruang yang minim dari keramaian, dan juga Anda dapat mematikan notifikasi handphone Anda, sehingga kita dapat mengikuti setiap rangkaian jalannya ibadah ini dengan penuh hikmat, dan saya berdoa kita semua akan diberkati melalui ibadah kita pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Gibeon, kita bertemu kembali dalam ibadah streaming pada hari ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita mau membaca dari Mazmur 86 ayat 9 hingga 12. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saya mengajak kita semua mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan sekedar menonton, tapi kita mau bersuara. Tinggikan nama Tuhan kita. Amin, saudara. Haleluya. My God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. My soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art.
Yesus mati, disalib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Saat Kristus akan datang kembali, sukacitaku amatlah besar. Terkabullah semua yang kurindukan, melihat Kau Tuhanku Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bangga memiliki Tuhan yang besar seperti Engkau. Dan kami bersyukur kalau Engkau memilih kami Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, kabar baik-Mu Tuhan, sehingga seluruh dunia dapat mengenal Engkau Tuhan yang penuh kasih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya yang dinyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya yang berkuasa telah diberikan bagi kita, kerajaan-Nya tak akan tergoncangkan.
kuat gagah kami, tapi kami punya Roh Kudus yang memampukan kami. Amin. Nyanyikan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Minggu ini adalah minggu ke-34 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya, dan bersama-sama dengan saudara-saudara semua di rumah, kita akan membacakan jawabannya. Karena kita ditebus oleh kasih karunia semata, apakah kita masih perlu melakukan perbuatan baik dan mentaati firman Tuhan? Ya, karena setelah menebus kita dengan darahnya, Kristus juga memperbarui kita dengan rohnya, agar hidup kita dapat menunjukkan kasih dan syukur kepada Allah, agar kita dapat memantapkan iman kita dengan menghasilkan buahnya, dan agar melalui perilaku kita yang baik, orang lain bisa dimenangkan kepada Kristus. Dan kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 9-12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Di dalam keselamatan, kita tidak hanya diselamatkan dari hukuman dosa, tetapi juga dari kuasa dosa. Di dalam keselamatan, melalui karya Yesus Kristus, kita tidak hanya mendapatkan pengampunan, tapi juga mengalami transformasi. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam hidup kita. Dan keselamatan oleh kasih karunia yang telah kita terima, inilah yang membawa perubahan dan pertumbuhan di dalam Allah melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan ketaatan kita pada firman Tuhan ini sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang telah Dia nyatakan dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan yang kita terima oleh kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk hidup taat dan berbuat baik dengan sukacita. Bukan supaya Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah telah dan selalu mengasihi kita, sehingga kita setiap hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Perbuatan baik yang kita lakukan sebagai anak Tuhan itu bukan sebagai akar, tetapi sebagai buah dari keselamatan. Bukan sebagai jalan keselamatan orang percaya, tetapi sebagai perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di jalan keselamatan. Saat ini, mari kita semua mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dan mengucap syukur atas keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat penebusan dosa yang telah Engkau berikan buat kami, Tuhan.
Kami ucap syukur buat keselamatan yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Biarlah Tuhan ketaatan kami yang kami lakukan sekarang ini bukan untuk menerima kasih-Mu, bukan usaha kami untuk mendapatkan kasih-Mu, Tuhan. Tapi ketaatan yang kami lakukan sekarang ini adalah bentuk ucapan syukur kami atas kasih yang telah Kau berikan kepada kami, atas semua pengorbanan, semua keselamatan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa dan kami ucap syukur buat semua yang telah kami terima daripada Engkau, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu, pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan pakai suaraku, Tuhan pakai suaraku memuliakan namamu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Oh, pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, harta kekayaanku memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Kami tahu Tuhan, semua yang kami miliki ini titipan dari-Mu Tuhan. Karena itu kami mau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Injil, kabar baik itu diberitakan dimanapun kami berada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku, kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Kami tahu Tuhan, seluruh kehidupan kami ini adalah anugerah dari Engkau. Karena tidak ada satupun yang bisa kami banggakan karena kuat gagah kami Tuhan. Semua yang baik itu berasal dari Engkau Tuhan.
Engkau yang memulai yang baik. Kau berikan Roh Kudus-Mu yang menuntun hidup kami langkah demi langkah. Melalui setiap proses, melalui setiap hari, kesulitan, pergumulan. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Bahkan Kau pakai kami menjadi terang-Mu. Itu juga karya Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Semua yang baik di hidupku dari-Mu Tuhan. Kebenaran kami, kekudusan kami, itu dari-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang
yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kami tahu Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, dalam setiap tantangan yang kami hadapi, kami seringkali tidak setia, tapi kami bersyukur Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Kau menuntun kami dengan penuh kesabaran Tuhan. Proses demi proses Kau izinkan terjadi, agar hidup kami semakin lama semakin serupa dengan Engkau. Kami dikuduskan hari demi hari, sanctification demi sanctification Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu selalu menopang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat firman itu disampaikan, sungguh-sungguh hati kami mau berubah, mau belajar, mau dimurnikan, bertobat dari segala hal yang mungkin saat ini kami pertahankan Tuhan. Biarlah hati kami mau bertobat Tuhan. Firman-Mu itu mengubahkan kami, memperbaharui hati pikiran kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan secara online. Saudara bisa memberi dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi dompet elektronik yang ada di sebelah saya. Satu hal yang dapat melandasi kepercayaan kita dalam memberi adalah kita memberi bukanlah supaya kita diberkati, tetapi kita memberi adalah karena kita sudah diberkati. Mari bersama kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami juga mengucap syukur buat kesempatan di mana saat ini kami masih mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan saat ini dapat berguna untuk pelayanan-Mu di kota Surabaya maupun di Indonesia Tuhan. Dan kami siap memberi, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gibeon, Happy Sunday, this is Gibeon Weekly News. Gibeon Church akan kembali membuka kelas APS mulai tanggal 5 September 2021. Kelas APS ini terbuka bagi semua jemaat Gibeon dan bertempat tinggal di Surabaya Raya. Di akhir dari kelas APS ini, pada tanggal 30 Oktober akan diadakan baptisan. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, mohon bisa mengikuti kelas APS ini terlebih dahulu. Saudara bisa mendaftar di link yang muncul di layar atau dari link di bio Instagram kami. Pendaftaran kelas APS akan ditutup pada tanggal 29 Agustus 2021. Berikutnya, Gibeon Church juga akan membuka premarital class atau kelas pranikah mulai hari Selasa 21 September 2021. Bagi pasangan yang merencanakan pernikahan di antara bulan Januari sampai Juni 2022, dipersilahkan mengikuti kelas pranikah ini terlebih dahulu. Kelas pranikah ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah terdaftar menjadi jemaat Gibeon selama 6 bulan, sudah lahir baru dan sudah dibaptis, sudah menyelesaikan kelas APS, dan tergabung dalam care group yang ada. Para peserta pun diharapkan bisa berkomitmen untuk mengikuti kelas pranikah ini dengan lengkap sampai selesai. Daftarkan diri Anda melalui link yang ada di layar atau link di bio Instagram. Segera daftarkan diri Anda karena pendaftaran ditutup pada tanggal 14 September 2021. Kehidupan iman seseorang ada kalanya baik
namun tidak jarang juga buruk. Dalam beberapa kondisi, seseorang bisa dengan mudah mengaku percaya, tetapi tidak jarang menjadikan seseorang ragu dan kecewa kepada Allah. Dinamika semacam ini merupakan fakta kehidupan yang sangat manusiawi, namun perlu diresponi dengan benar dan tepat. Maka bagaimanakah kita meresponi kondisi semacam ini? Lalu bagaimana Injil memberikan jawaban, pengharapan, dan kekuatan di dalam kondisi yang sulit untuk tetap percaya? Temukan jawabannya pada tanggal 15 dan 16 September pada hari Rabu dan Kamis. Gibeon Church akan kembali mengadakan webinar apologetika dengan tema Pudarnya Iman. Pergumulan untuk tetap beriman di tengah masa yang sukar. Tepatnya pukul 18.30 dengan pembicara Evangelis Samuel Sugiarto. Webinar ini hanya untuk kalangan sendiri. Itu sebabnya Anda perlu melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran dapat dilakukan melalui link yang muncul di layar atau klik link yang terdapat pada description box. Pendaftaran ditutup pada tanggal 12 September dan webinar ini gratis. So, don't miss it. Demikian informasi untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan pada pukul 8, 10.30 dan 16.30. Tuhan memberkati. Salam sejahtera jemaat sekalian, kami mengucapkan selamat datang, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang baru pertama kali joining us, kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kita semua nggak sempurna, tetapi Tuhan yang sempurna berinisiatif untuk menyelamatkan Anda, untuk mengasihi Anda. Dan bahkan Tuhan yang sempurna itu mengirim Roh Kudus-Nya, yaitu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, untuk tinggal di dalam kita supaya kita semakin disempurnakan, terus disempurnakan supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin saudara. Bukankah ini merupakan kabar baik karena Anda diselamatkan oleh anugerah, ditopang oleh anugerah, dan pasti akan diselesaikan. Pekerjaan yang dimulai oleh anugerah pasti juga diselesaikan oleh anugerahnya. Saudara, sebelum saya masuk ke dalam khotbah berseri kita yang berjudul The Gospel, ini adalah minggu yang ke-20, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita akan memulai kelas doktrin kekristenan, doktrin dasar, yaitu Anda Pasti Selamat. Kita akan memulainya tanggal 5 September. Jadi make sure saudara yang mau melayani, ya, bergabung dalam pelayanan, saudara mungkin tergerak karena melihat bahwa Anda mempunyai panggilan dan mau menghidupi anugerah. Saudara nggak bisa cuma hanya melayani begitu saja, karena kami tidak mau memanfaatkan saudara. Tetapi kami ingin supaya saudara tahu why you serve. Kenapa kita melayani. Dan disinilah kita belajar mengenai kelas doktrin dasar kekristenan. Dan di sini kita akan belajar apakah waktu kita diselamatkan, keselamatan kita bisa hilang. Apakah kita diselamatkan berdasarkan pengakuan kita ataukah karena karya Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Apakah bahasa roh itu merupakan suatu keharusan? Apakah kita semua ini kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus atau mungkin sudah lahir baru, apakah bisa dirasuk setan? Apakah bisa diserang dan disantet gitu saudara ya? Kita belajar tentang hal-hal itu semua. Apakah baptisan merupakan syarat keselamatan? Di sini kita belajar selama beberapa minggu. Make sure kalau saudara ingin melayani, saudara ingin menikah tahun depan, bukan tahun ini ya. Karena kalau tahun ini saudara pasti nggak akan keburu. Tahun depan saudara mau menikah, saudara harus ambil kelas Anda Pasti Selamat ya saudara. Anda mau bergabung dalam care group, saudara harus ambil kelas Anda Pasti Selamat. Make sure you register. Kemudian kita juga akan memulai kelas pranikah kita, yaitu 21 September. Dan bagi saudara yang sudah mengambil kelas Anda Pasti Selamat, ini adalah beberapa prerequisite ya, beberapa komitmen yang kita minta dari Anda semua. Bahwa Anda telah berjemaat di Gibeon selama minimum 6 bulan, sudah lahir baru dan sudah dibaptis, telah menyelesaikan kelas Anda Pasti Selamat, telah menjadi anggota aktif care group di Gibeon, berkomitmen untuk mengikuti kelas dengan lengkap sampai selesai. Kenapa kita sangat strict dalam hal ini? Karena kita sangat care terhadap penggembalaan terhadap keluarga Anda. Make sure saudara semua yang menikah, Anda sadar bahwa Anda sedang membina dan meniti suatu rumah tangga untuk selamanya, selama Anda hidup di dunia ini. Kami ingin supaya Anda take your marriage seriously. Itulah sebabnya kita pun juga take your marriage seriously. Nah, nanti kita akan melihat ada orang-orang yang akan
assign mentor yang akan di-assign untuk setiap couple yang akan menikah. Dan nanti dalam kelas-kelasnya akan ada banyak sekali PR-PR yang Anda harus buat. Pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan yang Anda harus pikirkan bersama-sama satu dengan yang lain untuk menyiapkan Anda masuk ke dalam jenjang pernikahan. Amin saudara. Jadi ini adalah beberapa pengumuman. Nah, kita masuk ke dalam minggu yang ke-20 khotbah berseri yang berjudul The Gospel. Kalau saudara miss beberapa minggu sebelumnya, make sure you catch up. Saudara bisa mendengar khotbah-khotbah yang sebelumnya. Saudara bisa download our app, Gibeon app di App Store, di iTunes atau di Google Play Store. Kalau saudara mau mendengar saat saudara bekerja atau saudara lagi workout, saudara ingin mendengar dengan headphone saudara, saudara bisa dengarkan di Spotify. Kita mempunyai podcast di Spotify. Kalau saudara senang pakai Facebook, saudara bisa cek di Facebook. Kalau sudah senang dengar YouTube, kita punya YouTube channel Gibeon Church Surabaya. Nah, kita baru saja selesai menjabarkan selama beberapa minggu terakhir, yaitu Roma 9 sampai Roma 11 yang merupakan kitab Roma, yaitu pasal-pasal yang sangat-sangat susah untuk dicerna. Kita belajar tentang kedaulatan anugerah Allah, God's sovereign grace. Bagaimana ada suatu ketegangan antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Dan itulah sebabnya kita spend time 2 minggu untuk mempelajari our responsibility, tanggung jawab manusia. Bagaimana kita bisa percaya, bagaimana kita membantu orang lain juga bisa untuk percaya. Dan di Roma 11 kita belajar how God's plan itu never fails. Rencana Tuhan tidak akan dan tidak pernah gagal. Nah, hari ini kita masuk ke dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara, sejak hari pertama dalam khotbah berseri ini saya telah memberitahu kepada Anda bahwa hal yang terpenting yang dijelaskan dalam kitab Roma adalah tentang esensi Injil. Injil itu bukan hanya waktu kita memulai perjalanan iman kita di dalam Kristus. Injil bukan hanya ABC to Christianity, tetapi Injil adalah A to Z to Christianity. Injil adalah pusat dari segala aspek kehidupan kekristenan, pertumbuhan dan perjalanan iman kita di dalam Kristus. Jadi seringkali kita salah kaprah. Nah, semoga selama 11 pasal ini saudara mempelajari penjabaran Rasul Paulus bagaimana Allah, Tuhan menerima kita bukan karena apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, tetapi karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan dan selesaikan melalui karya salibnya yang sempurna itu. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya sebagai hadiah. It's by grace alone and we receive it by faith. Dan inilah yang memisahkan Injil dari setiap pesan agama di dunia. Konsep agama menuntut kita untuk melakukan banyak hal terlebih dahulu baru kita bisa diterima. Tetapi Injil memutarbalikkan konsep itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus di awal surat Roma di pasal 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan bukan hanya untuk orang yang tidak percaya, tetapi juga adalah untuk orang yang percaya. Dan kita semua membutuhkan Injil karena Injil itulah yang menjadi kekuatan kita. Dan hari ini kita akan melihatnya dengan lebih jelas. Nah, saudara sudah melihat perjalanan kita selama 19 minggu dan ini masuk ke 20. Kita sudah belajar Roma 1 sampai Roma 3 mengenai the overview of the gospel. Bagaimana kita semua membutuhkan Injil. Kemudian Roma 4 dan Roma 5 kita belajar bagaimana kita dibenarkan, justification by the gospel, ya. Roma 6 sampai 8 kita belajar mengenai sanctification oleh Injil. Dan kemudian Roma 9 sampai Roma 11 bagaimana penolakan Israel terhadap Injil itu merupakan kabar baik justru bagi dunia, karena sekarang Injil dapat masuk dan dapat disebarkan kepada orang-orang yang non-Yahudi. Dan kita masuk bagaimana kita menghidupi Injil. Jadi hari ini khotbah saya berjudul ekspresi dari Injil. Jadi Rasul Paulus setelah mengeksposisi 11 pasal pertama dari kitab Roma yang membahas apa itu esensi Injil dan apa yang Allah telah lakukan melalui karya Kristus yang sempurna. Selama 19 minggu kita melihat ini semua. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Roma 12 dan kita akan membahas apa yang seharusnya menjadi tanggapan saudara dan saya, tanggapan kita semua terhadap anugerah, terhadap kebaikan, terhadap belas kasihan Tuhan.
Dan saya akan menjabarkan itu semua dari Roma 12. Dan bagaimana karya sempurna yang Kristus telah selesaikan kepada kita itu mendorong kita untuk menghidupi ekspresi dari Injil. Maka kita akan mulai Roma 12 ayat 1a. Mari sama-sama baca, saudara yang di rumah saudara bisa baca karena iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Oke, mari sama-sama kita baca. Roma 12 ayat 1a. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Kita berhenti dulu sampai di situ ya. Bahasa Inggrisnya, therefore, karena itu. Mari saya jelaskan apa itu signifikansinya. Kenapa kok kita perlu berhenti di situ? Therefore, itu seakan-akan memisahkan. Karena itu, kata-kata itu adalah kata-kata yang menyambung dari 11 pasal yang pertama ke bagian yang berikutnya. Karena itu, therefore, itu seperti engsel yang membuka pintu kepada praktikalitas dari apa yang kita ketahui melalui Injil. Jadi Rasul Paulus sekarang mengubah tonnya. Therefore, I urge you, aku menasihatkan kamu, I urge you. Nah, waktu Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu, dia bukan berbicara dengan bahasa hierarki, tetapi dia bicara dengan bahasa relasi. Ada sesuatu relasi, bukan bos kepada bawahan, tetapi sahabat kepada sahabat yang lain. Ada bahasa persahabatan, relational. Sahabat-sahabatku, dengerin nih. Setelah kamu tahu tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana rencana penebusannya itu begitu akbar. Bagaimana rencana Tuhan itu tidak akan gagal. Bagaimana dia memilih kamu. Bagaimana dia sudah mengetahui dan menetapkan kita semua sebelum dunia dijadikan. Karena itu saudara-saudara, aku menasehatkan kamu. I urge you. I urge you. Dan kemudian dikatakan apa? Demi kemurahan Allah. Kalau bahasa Inggrisnya, in view of God's mercy. Nah, ini kita perlu perhatikan di sini ya. Demi kemurahan Allah itu tidak begitu jelas, tetapi dalam bahasa aslinya yang sangat mirip dengan bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya sangat mirip dengan bahasa aslinya, jangan sampai terbalik ya saudara ya. Bahwa in view of God's mercy. What does that mean? In view of God's mercy. Kalau bisa diterjemahkan literal itu adalah dari sudut pandang kemurahan Allah. Dari sudut pandang belas kasihan dan anugerah Tuhan, in view of God's mercy, aku menasihatkan kamu. Saudara, kita perlu sadar bahwa kalau kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai sudut pandang yang benar. Saudara menangkap apa yang saya maksudkan? Karena begini saudara, outlook will determine outcome. Cara pandang kita menentukan cara hidup kita. Sudut pandang kita pada waktu kita melihat dunia akan menentukan bagaimana kita membuat keputusan kita setiap hari. Nah, kalau kita mempunyai cara pandang yang salah, maka kita akan keblinger dalam cara kita memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Nah, ini merupakan gaya bahasa Paulus memang. Kalau saudara baca di Kolose 3 ayat 2-3 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kalau saudara lihat ini seperti sebab akibat ya. Indikatifnya dan imperatifnya seperti apa? Indikatifnya apa? Di ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Itulah sebabnya ayat 2-nya terjadi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui. Nah, begitu juga pada waktu Rasul Paulus ingin membawa pembaca dari kitab Roma ini untuk masuk ke dalam hal-hal yang praktikal. Dia mengingatkan kita, kalau aku nanti akan bicara tentang instruksi, kita harus melihatnya dari sudut pandang kemurahan, belas kasihan, anugerah Allah. In view of God's mercy. Coba saudara pikirkan, maksud Rasul Paulus adalah begini. Kalau kamu hari ini masih hidup, itu karena kemurahan Allah. Kalau kamu hari ini masih bisa bernafas,
masih bisa berdiri, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, itu karena semua anugerah Allah. Kalau hari ini kamu masih bisa bekerja, masih bisa merasakan makanan yang enak, masih bisa produktif, masih bisa jadi papa, masih bisa jadi mama, masih bisa jadi suami, istri, punya keluarga, itu karena in view of God's mercy, itu karena semata-mata belas kasihan dan anugerah Tuhan. Jadi waktu kita melihat kehidupan, kita harus melihatnya dari sudut pandang kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa segala sesuatu itu dari Dia, karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. In view of God's mercy. Nah saudara, seringkali kita ini suka lupa dengan hal-hal tersebut. Karena begitu keadaan baik, apa yang terjadi? Kita selalu berpikir bahwa kalau keadaan baik-baik saja itu karena kita yang bisa memanagenya. Kita semua yang bisa melakukannya. Dan akhirnya kita menjadi hero dari kehidupan kita. Kita hidup di dalam sebuah culture yang egosentris. Nah, Rasul Paulus sekali lagi mengingatkan kita bahwa kalau kita menghidupi kehidupan, biarlah kita melihatnya dari sudut pandang kemurahan Allah. Amin saudara. Katakan pada kanan kirimu, hidupmu itu karena semata-mata anugerah Tuhan. Saudara bisa type itu, ketik di kolom komen. Hidup saya semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara melihat ya secara online, jangan bengong aja. Ya saudara bisa berinteraksi dengan pemirsa yang lain. Saudara bisa mengulang beberapa poin itu sambil mengetik dimanapun saudara berada dan dimanapun saudara mendengarnya. Amin saudara. Nah apa yang dikatakannya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. True and proper worship. Nah, jadi Rasul Paulus bilang begini, dari sudut pandang kemurahan Allah, jangan lupa hidupmu ini adalah hidup yang dibeli. Hidupmu ini bukan milikmu lagi. Hidupmu itu sudah ditebus. Hidupmu itu sudah dibayar dengan sangat mahal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita ini mestinya binasa. Tetapi Allah rela untuk memberikan miliknya yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal harus dikaruniakan, ditegakan, direlakan untuk mati di atas kayu salib. Supaya kamu yang mestinya binasa itu bertukar tempat. Saudara dan saya ditebus. Supaya saudara dan saya dapat hidup. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau saya bisa tulis poin saya yang menjelaskan ayat ini adalah redeemed life lives a worshipful and grateful life. Hidup yang sudah ditebus akan menghidupi kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ucapan syukur. Ibadah di sini berbicara tentang worship. Nah, seringkali kita berpikir worship itu, minggu lalu saya udah bilang, worship itu seperti seakan-akan kita ini ada di gereja. Mengangkat tangan, menyanyikan lagu. Tetapi di sini ibadah ini bukan tentang hanya nyanyi di gereja, saudara. Tetapi kehidupan, hidup yang kita hidupi ini adalah ibadah. Ibadah dan ucapan syukur. Saya bisa kasih ilustrasi sedikit ya saudara. Kalau saudara semestinya ada di dalam sebuah hukuman. Saudara dihukum mati, dijatuhi hukuman mati. Dan saudara ada di dalam pengadilan. Kemudian pada saat proses pengadilan, sang hakim bilang kepada saudara bahwa saudara diampuni. Tetapi bukan cuma hanya diampuni. Anaknya sang hakim menggantikan tempat saudara. Untuk saudara dijatuhi hukuman mati. Sehingga saudara yang semestinya dijatuhi hukuman mati, Anda dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Dan bukan hanya itu, Anda diundang untuk menjadi bagian dari keluarga sang hakim. Diangkat anak. Dan bahkan
tinggal bersama dengan sang hakim. Duduk makan di meja makan sang hakim. Anda bisa menikmati rumah sang hakim. Anda bisa menikmati semua fasilitas sang hakim. Kira-kira bagaimana saudara akan hidup? Saya yakin saudara akan tidak hidup semena-mena. Saudara tidak akan hidup sembrono karena saudara tahu semestinya saudara mati. Tetapi ada orang lain yang menggantikan. Dan sekarang saudara diangkat untuk menjadi anak dari sang hakim. Saudara, saya masih teringat ada sebuah film Saving Private Ryan ya saudara. Yang disutradarai oleh Steven Spielberg. Di mana seorang perwira namanya John Miller disuruh cari salah satu anak dari 4 bersaudara yang 3 bersaudara yang lain sudah mati di dalam perang. Kemudian John Miller ini disuruh bawa sebuah tim untuk mencari anaknya salah satu ini supaya garis keturunan dari keluarga ini tidak mati, habis, punah. Jadi mereka disuruh cari namanya Private Ryan ini. Jadi masalahnya mereka nggak tahu di mana Private Ryan ini. Jadi film itu menceritakan petualangan mereka dan pencarian mereka untuk menemukan Private Ryan. Dan saudara tahu satu tim termasuk John Miller. Kalau sudah belum nonton ini saya kasih spoilernya ya saudara ya. Termasuk perwira John Miller ini harus mati untuk menyelamatkan sang Private Ryan ini. Dan di akhir film itu, sang Private Ryan itu yang diperankan oleh Matt Damon itu, dikasih sebuah petuah oleh perwira John Miller yang diperankan oleh Tom Hanks. Dia bicara begini, your life, earn your life. Jangan sampai hidupmu ini sia-sia. Nah di situ bisa ada pesan moralnya, bahwa hidupmu itu jangan disia-siakan begitu saja. Dan di situ ada pesan yang seakan-akan moralistik sekali. Earn your life. Tetapi saudara perlu tahu. Pada waktu Allah memberikan saudara dan saya anugerah kasih karunia. Untuk supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Dia tidak berkata, earn your life. No. Maksudnya beli keselamatanmu. Tidak. Atau cicilah keselamatanmu. No. Dia berikan secara cuma-cuma. Dari sudut pandang itu, Rasul Paulus berkata, in view of this mercy, in view of this grace, in view of this gift, dengan sudut pandang bahwa kamu sudah ditebus, biarlah kita menghidupi kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini saudara, kalau saudara dan saya diselamatkan, jangan sia-siakan keselamatan itu. Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita baca sama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa saudara? Dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Glorify God with your body. Glorify God with your life. Soli Deo Gloria. Yang setuju katakan amin. Saudara, hidup saudara dan saya itu hanya karena anugerah. Itulah sebabnya kalau saudara dan saya dikasih kesempatan, masih belum dipanggil Tuhan, biarlah hidup kita ini memuliakan Tuhan. Martin Luther pernah menulis, dia bertanya begini, bagaimana seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan? Kadang-kadang kita ini berpikir memuliakan Tuhan itu harus jadi pendeta, saudara. Memuliakan Tuhan itu harus jadi penginjil. Memuliakan Tuhan itu harus masuk ke dalam sekolah Alkitab. Of course itu bisa menjadi salah satu caranya. Tetapi disinilah Martin Luther bertanya, gimana seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan? Dia bilang begini, seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan bukan dengan menjahit tanda salib di setiap sepatu yang dia buat. Tetapi seorang tukang sepatu memuliakan Tuhan dengan membuat setiap sepatu yang dia buat menjadi sepatu yang terbaik yang dia pernah buat. Nah sekarang apa yang menjadi panggilan saudara saat ini? Apapun itu. Apakah saudara seorang ibu rumah tangga? Apakah saudara seorang karyawan? Apakah saudara seorang wira swasta?
Apakah saudara seorang student, seorang murid, seorang anak. Saudara dipanggil, saudara dikasih, dipercayai Tuhan. Seorang bapak yang menjadi bapak yang baik kepada anak-anaknya. Seorang suami menjadi suami yang baik kepada istrinya. Seorang ibu, seorang istri. You name it. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin saudara. Hidup kita adalah ibadah kita. Dan biarlah hidup kita yang adalah ibadah itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada seorang teolog yang bernama John Stott. Dia bilang begini. All true worship is a response to the self-revelation of God in Christ and Scripture, and arises from our reflection on who He is and what He has done. Worship without theology is bound to degenerate into idolatry. On the other hand, there should be no theology without doxology. The true knowledge of God will always lead us to worship. Saya terjemahkan, semua penyembahan yang benar adalah tanggapan terhadap pernyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus dan Alkitab. Dan muncul dari refleksi kita tentang siapa Dia yang sebenarnya dan apa yang telah Dia lakukan. Penyembahan tanpa teologi pasti akan hanya menjadi penyembahan berhala. Di sisi lain, seharusnya tidak ada teologi tanpa doxologi. Pengetahuan yang benar tentang Tuhan akan selalu menuntun kita untuk menyembah Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, dari hidup kita akan nampak apa atau siapa yang kita sembah. Betul atau tidak? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Kalau saudara telusuri apa yang saudara kejar dalam hidup ini, saudara akan melihat apakah saudara menyembah Tuhan, menyembah dirimu, atau menyembah berhalamu. Pasti akan ketahuan. Karena setiap kita adalah penyembah. Makanya saya pernah berbicara ini berkali-kali. Kalau saudara pergi kemanapun saudara ada di dunia ini, saudara tidak akan menemukan sekelompok kucing menyembah sebuah pohon yang besar. Tidak. Saudara tidak akan menemukan sekelompok monyet menyembah batu besar. Tidak. Binatang tidak mempunyai sense of God. Tetapi dimanapun saudara pergi ke seluruh pelosok dunia, saudara akan ketemu dengan manusia yang paling primitif sekalipun, saudara akan menemukan bahwa mereka mempunyai sistem agama. Ada suatu longing, ada suatu dambaan dalam hidup mereka akan higher being. Karena kita semua diciptakan untuk menjadi penyembah. Pertanyaannya, apakah bukan saudara menyembah sesuatu atau tidak? Tetapi saudara pasti menyembah. Masalahnya kalau saudara tidak menyembah Tuhan, pasti saudara menyembah yang lain. Jadi dalam hidup kita, apa yang kita kejar itu sebenarnya menunjukkan penyembahan kita. Saya kasih beberapa contoh ya, saya sudah pernah khotbah ini mengenai idolatry. Ya, saudara bisa baca beberapa buku seperti Gods at War by Kyle Idleman atau Counterfeits God by Tim Keller. Saya sangat merekomendasi buku-buku tersebut. Tetapi saya kasih beberapa pertanyaan yang bisa mengidentifikasikan apa yang menjadi penyembahan kita. Saya kasih contoh. Hal apa yang mendefinisikan harga dirimu? Itulah yang sebenarnya Anda sedang sembah. Misalnya kalau saudara cari uang, kerja keras cari uang, atau cari prestasi. Sebenarnya uang atau prestasi dengan sendirinya itu baik, netral. Tetapi hati kita yang menginginkan hal tersebut sebenarnya mendambakan sesuatu di mana uang dan prestasi itu memberi makan sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam hati kita. Misalnya kita mendambakan power, harga diri. Itulah sebabnya saudara kerja keras. Supaya saudara mendapatkan uang yang banyak sehingga saudara bisa beli barang-barang mewah. Karena saudara berpikir pada waktu Anda pakai barang-barang mewah, pada waktu Anda tinggal di rumah yang mewah, disitulah Anda mendapatkan identitas dan harga dirimu. Sebenarnya Anda sedang menyembah berhala power.
Apa saja yang harus kita kendalikan untuk merasa aman? Ada seseorang ibu yang mungkin sangat controlling. Mengontrol suaminya, mengontrol anaknya, mengontrol dietnya, mengontrol waktunya, mengontrol kebersihan rumahnya. Karena dengan itu dia merasa aman. Dengan mengontrol segala sesuatu dia merasa aman. Karena dia kurang percaya bahwa Tuhan, God is in control. Maka sebenarnya dia sedang menyembah berhala kontrol. Dan berhala-berhala itu memberikan dan menjanjikan janji-janji palsu. Power akan memberikan suatu janji bahwa kalau kamu mempunyai harga diri yang tinggi, maka kamu akan mendapatkan kepuasan pada saat kamu dihormati orang. Kalau kamu bisa mengendalikan segala sesuatu, maka kamu akan mendapatkan suatu rasa damai. Padahal itu semua tidak pernah terjadi. Karena begitu kita berusaha untuk mendapatkannya, dan waktu kita mendapatkannya, ternyata ada orang yang lebih powerful dari kita. Ada orang yang lebih banyak uangnya daripada kita. Ada orang yang lebih kaya dari kita. Ada orang yang lebih berprestasi dari kita. Apa yang kita berusaha kendalikan? Begitu ada satu yang tidak bisa kita kendalikan, itu akan membawa suatu kekhawatiran, keresahan, dan ketakutan dalam hidup kita. Pertanyaan yang ketiga, penerimaan siapa yang kita dambakan? Kadang-kadang bisa sama, kita mengejar uang, kita bisa mengejar prestasi, kita bisa mengejar cinta. Untuk apa? Untuk mendapatkan approval, penerimaan. Dan kita lupa bahwa penerimaan yang tertinggi yang sebenarnya kita dambakan adalah penerimaan dari Tuhan sendiri. Dan penerimaan itu yang kita dambakan dari manusia adalah semua fana. Hari ini kamu bisa diterima, besok kamu bisa ditolak. Padahal firman Tuhan berkata, Dia yang semestinya mempunyai hak untuk menerima dan menolak kita. Yesus Kristus namanya, Dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Taat sampai mati. Diapain saudara? Ditolak. Dia ditolak. Ditolak oleh manusia. Ditolak oleh umatnya sendiri. Supaya apa? Supaya pada waktu dia ditolak, dia menanggung semua dosa kita. Supaya apa? Kita yang semestinya ditolak mendapatkan penerimaan. Itu adalah apa yang Kristus sudah lakukan. Sebenarnya kita menerima penerimaan yang tertinggi yang kita damba-dambakan. Pertanyaan yang keempat, apa yang kita cari untuk menjadi kenyamanan kita? Kita berusaha untuk menemukan kedamaian, kita bisa pakai all kinds of terapi, kita berusaha minum drugs ini, kita pakai meditasi ini, kita bisa melakukan olahraga ini dan itu untuk mencari kedamaian, untuk mendapatkan kenyamanan. Tetapi itu semua sementara dan semu. Tahukah kita sebenarnya yang kita dambakan adalah God is our comfort. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun kita ke air yang tenang dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Dan sekalipun kita melalui lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Itu yang kita dambakan. Tetapi kita cari apa yang fana di dalam dunia ini. Dan kita cari itu untuk supaya kita merasa aman dan nyaman. Ini adalah berhala-berhala kita. Apa yang saudara kejar hari ini? In view of God's mercy. Dari sudut pandang kemurahan Allah. Dari sudut pandang anugerah belas kasihan Allah. Biarlah saudara menghidupi hidup yang berbeda. Dan kemudian dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. True and proper worship. Jadi hidup kita, saya mengingatkan sekali lagi, hidup kita adalah ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah kemudian ayat yang kedua dikatakan begini saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan di sini, menjadi serupa, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Di sini kalau bahasa Inggrisnya adalah do not be conformed but be transformed. Ya, do not be conformed to the world but be transformed. Nah, be transformed di sini adalah kata-katanya yang dipakai adalah metamorphoo. Ya, metamorphoo. Nah, metamorphoo adalah akar kata dari metamorfosis ya. Kata metamorfosis. Nah, bagi saudara yang belajar tentang biologi, saya yakin saudara masih ingat tentang proses dari ulat menjadi kupu-kupu. Saya bukan ahli dalam kupu-kupu, tapi saya ingat belajar dari kelas biologi mengenai ulat yang menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, saudara dengarkan saya. Saat ulat berada di dalam kepompong, apa yang dilakukan? Dia bukan hanya menata ulang kembali potongan-potongan tubuhnya. No, bukan itu. Saat ulat ada di dalam kepompong, ulat juga tidak les dalam kepompong untuk membaca manual tentang gimana caranya terbang, gimana caranya untuk mengembangkan sayap, karena ulat tubuhnya masih ulat, saudara. Ya, sang ulat tubuhnya, apa yang terjadi di dalam kepompong adalah sang ulat tubuhnya melepaskan enzim yang mengubah seluruh tubuhnya menjadi suatu cairan yang berisi sel. Dan sel-sel ini menyusun ulang tubuh si ulat menjadi suatu makhluk yang baru. Menjadi ciptaan yang baru gitu saudara ya. Dengan sayap, antena, ada matanya dan yang lain-lain. Sehingga akhirnya setelah beberapa minggu dia menggigit kepompong itu dan mengeluarkan dirinya. Dan dirinya bukan lagi ulat tetapi menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Dan ini semua terjadi secara organik. Kenapa Rasul Paulus, of course Rasul Paulus mungkin belum mengerti semua proses ini, tetapi dia memakai kata-kata yang sama, metamorfo. Jadi apa yang dimaksudkan? Saat kita mendengar Injil, saat kita mendengar firman Tuhan dari kacamata Injil, dengarkan saya, kalau saudara lagi makan, apapun itu, saudara bisa dengarkan saya, dan nanti kalau saudara mendapatkan ini, saudara bisa ketik nanti ya, di kolom komen untuk saudara bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Tuhan melepaskan enzim-enzim Injil ke dalam hati kita untuk memperbaharui hati kita. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Ini bukan modifikasi dari yang lama, tetapi kita dikasih hati yang baru. Ada sesuatu yang berubah, ada perubahan yang organik. Dan itu bukan hanya diatur oleh peraturan, sehingga perilaku kita yang diatur oleh peraturan itu, tetapi ada perubahan dalam hati orang yang percaya. Perubahan yang terjadi secara organik, secara alami, saudara. Jadi Paulus ingin mengajarkan bahwa agama tidak merubah hati, tetapi hanya modifikasi perilaku. Injil mengubah hati sehingga perubahan terjadi dari dalam hati. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa tulis atau katakan kepada kanan kirimu, Injil mengubah hati sehingga perubahan terjadi dari dalam hati. Jadi perubahannya bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itulah sebabnya Injil itu is upside down, semuanya serba terbalik. Karena agama hanya mengubah dan mengatur perilaku seseorang dengan peraturan dan hukum. Tetapi Injil mengubah hati saudara. Itulah sebabnya saudara. Perlu sekali kita mendengar Injil setiap hari. Itulah sebabnya saudara. Saudara perlu mendengar dan merenungkan Injil. Kenapa? Karena hidup kita diubah dari dalam keluar saat kita mendengar Injil. Kemudian selanjutnya dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oleh pembaharuan budimu. Saudara, firman Tuhan berkata pembaharuan budi ini teksnya, teks aslinya itu tense-nya, yaitu caranya dia menulis itu adalah terus menerus. Jadi kalau ada kata-kata Alkitab diperbaharui atau pembaharuan budi itu terjadi secara terus menerus. Jadi kalau saya bisa definisikan, itu adalah proses pembaharuan, renewal secara terus menerus. Dan itu tidak pernah berhenti. Terus menerus. Kita perlu diubahkan terus cara pikirnya. Kenapa? Karena di sekeliling kita berusaha mengubah cara pikir kita untuk kembali menjadi serupa dengan dunia.
Tetapi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Terus menerus, di-renewed, diperbaharui, dan tidak pernah berhenti. Saudara, ada ayat yang lain yang memakai kata-kata yang sama, yaitu Kolose 3 ayat 9-10. Janganlah lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dengarkan saya, kita baca sama-sama. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah saudara, ini luar biasa sekali. Artinya waktu saudara mengalami kelahiran baru. Kalau saudara baca Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Saudara dikembalikan dari gambar Allah yang rusak menjadi gambar Allah yang diperbaharui. Dan ini terus dilakukan melalui pembaharuan budi kita. Supaya kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Gambar Allah yang semestinya serupa dengan Allah itu. Sedikit demi sedikit kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Kita memiliki gambar Allah itu. Sudah memiliki secara de jure, tetapi secara de facto, faktanya pikiran kita ini masih banyak sekali pikiran-pikiran yang duniawi, pikiran yang masih dikuasai berhala. Itulah sebabnya kita perlu diperbaharui terus-menerus. Dan satu-satunya cara untuk mengalami proses renewal itu apa? Menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru. Kalau saudara perhatikan buku-buku kuno tentang apa sih maksudnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Itu berbicara tentang pertobatan. Pertobatan yang terjadi terus-menerus. John Calvin, dia berkata, repentance is not one time act, but a lifelong process. Di katekismusnya yang pertama, pertobatan bukan hanya sekali saja, tetapi sebuah proses seumur hidup, terjadi seumur hidup. John Calvin menjelaskan di buku katekisasinya, proses pembaharuan itu tidak bisa terjadi tanpa proses pertobatan. Nah saudara, banyak orang itu cuma bertobat di awal saja. Banyak orang itu cuma bertobat pada waktu dia terima Yesus saja. Padahal kita ini perlu bertobat setiap hari. Pertobatan ini bukan sekedar merasa bersalah atau menyesal saudara. Tetapi proses pertobatan itu mencari akar dosa di dalam hati kita. Mencari apa yang membuat saudara dan saya melakukan sesuatu karena saudara menginginkan sesuatu dari dalam hati. Sebenarnya apa yang menjadi disposisi dari hati kita ini yang mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa. Disinilah kita perlu cari akarnya. Dan disinilah kita perlu bertobat. Sehingga saudara sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku sick and tired, I'm sick and tired. Saya udah muak dengan hidup dalam dosa ini. Karena waktu saudara berdosa, saudara menyakiti orang-orang di sekeliling saudara. Saudara menghancurkan diri saudara sendiri. Dan yang terutama, saudara sedang berdosa terhadap Tuhan. Of course Tuhan mengasihi saudara. Itulah sebabnya Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi disinilah kita semakin sadar. Semakin sadar kita akan dosa kita. Semakin sadar kita akan bagaimana kita ini butuh Tuhan karena kita begitu bobrok. Di situ kita semakin bergantung, bersandar kepada anugerahnya. In view of God's mercy, kita bergantung kepada belas kasihannya. Sehingga pada saat yang sama waktu kita sadar kita gagal, di situ kita dapat menghargai penerimaannya. Kita dapat menghargai anugerahnya. Kita bisa menghargai pengampunan dosanya. Kita bisa menghargai justification-nya. Kita dibenarkan. Dan itu semua bukan karena kita baik, bukan karena kita mampu, tetapi itu diberikan sebagai hadiah. Karena itu merupakan anugerah. Amin saudara. Jadi proses pertobatan ini cari saudara, akar dosanya apa? Ingat, hidup kita adalah ibadah kita. Kalau saudara telusuri, apakah kita menyembah Tuhan atau tidak? Telusuri. Apa yang menjadi
dosa yang sering Anda lakukan terus-menerus? Telusuri. Kalau seorang yang suka marah atau seorang yang mungkin suka jatuh ke dalam dosa-dosa tertentu, kebohongan, ketidakjujuran, coba telusuri, kenapa kamu bohong? Kenapa kamu marah? Misalnya Anda marah karena ada orang yang tidak menghargai Anda. Nah, di sini Anda lihat, oh ternyata aku menyembah berhala power. Seakan-akan harga diriku itu tergantung dari apa yang orang katakan terhadap aku. Oh, ternyata aku khawatir, resah, takut karena ada hal-hal yang aku kehilangan kendali. Sehingga aku berpikir aku yang jadi Tuhan. Padahal semestinya kita udah belajar, God is sovereign. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, Dia yang memegang kendali. Oh, begitu ada orang yang ngomongin jelek tentang Anda langsung merasa tidak aman dan tidak nyaman karena ada suatu perasaan tertolak. Saudara sedang menyembah berhala penerimaan. Penerimaan siapa yang saudara dambakan? Apakah itu orang tuamu? Apakah itu temanmu? Apakah itu semua pemimpinmu? Siapa itu? Tetapi pada waktu saudara sadar itu, saudara gantikan dengan Injil. Di mana saudara bisa melihat ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Ternyata penerimaan Tuhan itu jauh lebih cukup. Jauh lebih dari cukup. Dia sudah menerima kita yang semestinya dihukum dan masuk neraka dan binasa. Tetapi Dia gantikan kita. Jadi ini semua saudara kita perlu cari. Sehingga kita dapat kembali. Hidup kita adalah menyembah Tuhan untuk kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Amin saudara. Dan kemudian ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di sini Rasul Paulus ingin mengingatkan. Kamu ingin tahu caranya untuk memperbarui pikiranmu? Untuk menemukan wadah di mana kamu bisa menemukan semua pembaharuan itu? Sanctification yang tadi baru dikatakan in view of God's mercy. Dia mengubah tonnya, dia berkata di ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi maksudnya begini, saat kita melihat kebenaran Injil, maka kebenaran Injil ini akan membuat kita mengerti dan mengkalibrasi hati kita untuk tidak menjadi sombong. Siapa kita? Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Koma, selanjutnya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kalau sudah diberi anugerah, kalau sudah diberi belas kasihan, kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Ukuran iman seseorang, jangan pernah ada yang merasa aku lebih hebat. Kadang-kadang saudara ya, di dalam hidup kekristenan itu kita memiliki mentalitas spiritual elitisme. Wah, kalau sudah bisa melayani, bisa berbahasa roh, atau bisa mempunyai karunia rohani, melakukan sesuatu, kadang-kadang kita ini bisa merasa sombong. Saya pernah tuh ditanyain sama salah satu hamba Tuhan yang memang teologinya berbeda dengan saya, dan dia bilang, pastor ini gak bangga bisa sampai menjadi hamba Tuhan seperti ini? Saya hanya bilang, saya gak bangga Pak. Karena apa yang saya alami dan miliki saat ini semua semata-mata hanya karena anugerah. Ada yang bilang sama saya, kalau saya bangga karena saya berjuang untuk mendapatkan ini semua. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kadang-kadang orang keblinger masuk ke dalam sebuah jerat di mana dia berpikir kalau dia bisa jadi hamba Tuhan, dia bisa memiliki kelebihan-kelebihan, itu semua karena dia berjuang. Loh, saya nggak bilang kita nggak perlu berjuang. Tetapi di dalam perjuangan kita pun itu semua terbatas kalau bukan Tuhan yang mengizinkannya. Kalau saudara mengerti tentang doktrin kedaulatan Allah, maka segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatannya, seizin Dia. Maka kalau kita berhasil, kalau kita mempunyai sumber daya, kalau kita mempunyai dalam tanda kutip kelebihan, itu sebenarnya bukan karena kamu hebat atau saya hebat, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Itu yang mau dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat yang ketiga ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Berpikirlah begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Setiap orang itu mempunyai ukuran iman
dan itu di hadapan Tuhan semuanya sama. Amin saudara. Dan kemudian dia memberikan salah satu cara di mana kita bisa terus dikalibrasi dan terus tidak merasa tinggi hati. Di sini dia mengatakan di ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Wow saudara, demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Wow. Apa yang mau Rasul Paulus katakan? Kita tidak bisa hidup sendirian. Alat pertumbuhan, alat pengudusan dan sanctification yang terbaik yang Tuhan sediakan adalah gerejanya, tubuh Kristus. Jangan merasa bahwa kamu lebih daripada orang lain karena kamu bisa public speaking. Saya tidak pernah bisa berpikir saya bisa berdiri di sini untuk bicara sama saudara. Dan pada waktu saya mulai menghidupi panggilan ini, saya nggak boleh sombong. Kenapa? Karena just because I can speak, saya bisa bicara secara publik, bukan berarti saya yang paling hebat. No, ini semua anugerah. Hanya karena mata adalah mungkin bagian tubuh yang indah, bukan berarti lutut ini nggak penting. Bukan berarti tengkorak ini nggak penting. Kalau mata merasa aku nggak butuh lutut, aku nggak butuh tengkorak, maka mata itu juga tidak bisa berfungsi, saudara. Kita tidak bisa hidup sendirian. Itulah sebabnya kita membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, Roh Kudus melahirbarukan umat Kristen, umat pilihan Tuhan, umat yang lahir baru, supaya waktu mereka percaya di dalam Kristus, mereka dapat bersatu dengan saudara seiman. Yang setuju katakan amin. Mereka tidak sendirian. Mereka mempunyai karunia yang beraneka ragam. Mereka dapat disadarkan bahwa mereka adalah suatu tubuh yang mempunyai tugas yang berbeda. Kita butuh satu dengan yang lain. Kita belajar mengapresiasi kelebihan dan kekurangan saudara-saudara kita. Dan kita melayani sesuai dengan panggilan kita dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita belajar untuk rela saling melengkapi. Belajar dengan saudara seiman kita yang berbeda karunianya dengan kita. Untuk membangun tubuh Kristus, memperlebar kerajaan Allah. Saudara, disinilah kita belajar. Gak bisa saudara, kita ini hidup sendirian. Itulah sebabnya saya mau menghimbau teman-teman yang belum join komunitas. Kalau saudara ada di Surabaya, join care group. Kalau saudara mau join care group, Anda harus ambil kelas APS. Saya anjurkan Anda bisa ambil kelas, Anda pasti selamat di batch yang akan di semester yang berikut ini. Supaya Anda nanti bisa join care group, di mana saudara gak hidup sendirian. Saudara, saya kasih tahu, alat yang Tuhan berikan adalah gerejanya, komunitasnya. Kalau Anda mau bertumbuh, Anda tidak bisa hidup hanya untuk dirimu sendiri. Kalau saudara hanya hidup untuk dirimu, keluargamu, dan masalahmu saja, Anda akan stres. Anda akan merasa hidupmu mengalami pergumulan yang paling berat. Tetapi pada saat Anda bersama-sama dengan saudara seiman, Anda dapat didoakan, dikuatkan, sharing testimoni. Anda merasa, oh ternyata pergumulan yang aku rasakan bukan cuma hanya aku yang rasakan, mereka juga merasakannya. Dan Anda melihat bagaimana tangan Tuhan menolong keluarga ini, keluarga itu. Anda pun juga bisa share apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri Anda. Itulah sebabnya Anda butuh komunitas. Ini semua selaras dengan apa yang semua para rasul ajarkan, termasuk Yesus Kristus. Perintah baru aku berikan kepadamu di Yohanes 13. Perintahnya apa? Biarlah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan dengan demikian seluruh dunia dapat melihat
bahwa kamu adalah murid-muridku. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja, komunitas. Gereja bukan gedungnya, tetapi gereja adalah kita semua. Kemudian apa? Kalau saudara lihat semua kategori-kategori tadi, itu adalah pelayanan, saudara. Melayani, join ministry. Saudara nanti setelah APS selesai, akan ada ministry recruitment. Tuhan gak ingin saudara hidup untuk dirimu sendiri. Kalau saudara mau bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara karakter, disinilah saudara perlu hidup untuk belajar melayani orang lain. Yesus berkata pada waktu dia sebelum disalib, dia bilang, seluruh otoritas telah diberikan Allah kepadaku. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia lepas jubahnya, dia ambil handuk. Apa yang dia lakukan? Dia mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, otoritas yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus tidak dipakai untuk membuat dirinya menjadi penguasa dengan tangan besi atau membuat pemimpin yang menjadi bosi. Bukan, tetapi dia melayani. Saudara, kalau Yesus saja hidup dengan otoritas yang begitu luar biasa, dia pakai otoritas itu untuk melayani. Kita semua dipanggil. Kita bisa melayani karena dia terlebih dahulu melayani kita. Saudara, waktu kita melayani, kita belajar bahwa hidup kita bukan milik kita. Hidup kita milik Kristus. Ada firman Tuhan yang berkata di Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, kita baca sama-sama. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa biarlah hari ini saudara sadar bahwa kalau saudara dan saya ada di sini, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia sudah melayani kita. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Wow. Pencipta langit dan bumi yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Dia masuk ke dalam dunia yang sangat jorok, kotor, berdosa. Bahkan menanggung dosa itu atas dirinya sendiri. Di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Supaya apa? Kita yang semestinya dihukum. Kita menerima pembebasan. Kita menerima kebenaran. Kita menerima kekudusan. Kemuliaan Allah yang sudah hilang dikembalikan. Dia melayani kita. Supaya saudara dan saya tidak hidup untuk dunia. Tidak hidup menyembah berhala-berhala. Karena kita semua diciptakan untuk menjadi penyembah. Tetapi kita hidup untuk menyembah Tuhan. Saudara, pelayanan bisa terjadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya kasih contoh ya. Saudara bisa melayani Tuhan karena apa? Kalau saudara percaya, kalau saudara melayani Tuhan, nanti saudara akan mendapatkan berkat. Bisa loh. Saudara tetap melayani Tuhan kelihatannya. Tetapi kalau misalnya saudara akhirnya mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Bagaimana anugerahnya. In view of God's mercy. Belas kasihan Tuhan itu menyelamatkan kita. Maka saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Pengenalan yang sesungguhnya akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan yang benar sesungguhnya pasti akan menghasilkan pelayanan yang tulus. Saudara tidak akan tidak melayani kalau saudara sadar bahwa hidupmu itu hanya oleh karena anugerahnya. Amin saudara. Saya berdoa hari ini, apa yang menjadi pergumulanmu? Mungkin selama ini, selama pandemi, saudara terkungkung di dalam rumah. PPKM sudah mulai dilonggarkan. Coba, mulailah jangan hidup untuk dirimu sendiri. Mulailah berpikir, apa yang bisa saudara lakukan untuk memuji Tuhan. Hidup kita adalah ibadah kita. Hari ini saya berdoa, pada waktu worship team sebentar lagi akan menyanyikan lagu Tuhan pakai hidupku. Biarlah lagu ini menjadi perenungan kita. Apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu,
itu akan dipakai untuk kemuliaan-Nya. Biarlah kita semua hidup untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagimu. Pakai juga waktuku memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan pakai suaraku memuliakan namamu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Harta kekayaanku, harta kekayaanku memuliakan namamu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Jadilah kehendak-Mu makin nyata bagiku. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Hari ini kami diingatkan Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Seringkali hidup kami berkata bahwa kami mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya kami mengasihi diri kami sendiri. Seringkali kami masih mengejar kefanaan dunia ini untuk mendapatkan harga diri. Kami berusaha mengendalikan banyak hal dalam hidup kami dan kami berusaha untuk memegang kontrol dan kendali. Kami berpikir kami yang menjadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami masih mendambakan penerimaan-penerimaan yang fana dari manusia. Dan kami lupa bahwa penerimaan Tuhanlah yang paling berharga yang sudah kami miliki melalui Kristus. Itulah yang menjadi dambaan hati kami. Dan kami sering mencari kenyamanan dunia ini untuk mendapatkan rasa damai. Kami menyembah berhala comfort. Ampuni kami Tuhan. Tetapi hari ini, seperti kata-kata Rasul Paulus, in view of God's mercy, biarlah kami memiliki sudut pandang anugerah, belas kasihan Injil itu. Biarlah hidup kami bukan milik kami lagi. Kami adalah milik-Mu. Kami sudah dibayar lunas, harganya sudah lunas dibayar. Biarlah Kau pakai hidup kami untuk alat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul, apapun yang menjadi pergumulan mereka,
Hampiri mereka. Nyatakan dirimu dengan nyata di dalam setiap pergumulan mereka, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi surat yang terbuka, mimbar kami, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkatimu dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you soon. Kita sudah sama-sama mengikuti ibadah pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk perhatian dan partisipasi saudara selama ibadah hari ini. Saya percaya kita semua dapat dikuatkan dan diubahkan oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Jika ada dari antara saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan ibadah Gibeon, kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kami, atau saudara rindu untuk digembalakan, saudara bisa scan QR Code di sebelah saya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Happy Sunday and God bless you all.